Shalom blessed people, balik lagi bareng sama gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Dan pada kesempatan kali ini gue nggak biasanya sendiri. Seperti yang lo lihat di layar, gue bersama dengan seorang wanita dan pasangannya. Dimana temen gue aslinya nih itu yang ceweknya gitu guys ya. Jadi buat blessed people ketahui aja, temen gue ini itu dari STT Battle Indonesia, dulu satu kampus, seangkatan juga, satu fakultas juga gitu loh, satu jurusan. Jadi kenapa gue bisa aja collab ya karena gue kenal gitu blessed people ya. Nah, kalau blessed people ini kan pasti belum kenal. Jadi gue bakal langsung kasih aja nih blessed people ke orang ya untuk memperkenalkan diri beserta dengan pasangan. Oke, let's go. Oke, shalom blessed people. Nama saya Chris Nofri, usianya 26 tahun dan puji Tuhan saat ini melayani di GBI Siantar Plaza di Pematang Siantar. Yang nggak tahu Pematang Siantar di mana, itu di Sumatera Utara. Ya, jadi kalau mau tahu boleh main ke sini dan kita boleh join pelayanan bareng ya. Mantap. Oke, bye-bye. Oh, bye-bye. Ini belum closing. Jangan bye-bye. Iya. Oh iya. Iya, di closing guys. Oke. Terima kasih ya. Untuk brother yang pada saat ini mendampingi Chris Nofri, boleh dong memperkenalkan diri juga. Shalom buat kita semua, nama saya Krisman Jonathan Siahaan. Saat ini umur saya 23 tahun, saya melayani juga di GBI Siantar Plaza yang ada di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi dua-duanya blessed people itu dari Medan, ya. Bener nggak sih Pematang Siantar Medan kan? Iya, Ya, benar-benar. Bener kan ya? Dan dua-duanya adalah seorang pelayan gitu blessed people. Nah, kalau misalnya untuk hari ini blessed people, kesempatan kali ini gue mau pakai collab dengan temen gue, di mana dia juga punya YouTube channel. Nah, nama YouTube channelnya apa sih? Double Chris ya? Double Chris Channel. Double Chris Channel. Nah, berkaitan dengan Double Chris Channel, gue mau tanya dong nih, mau kepo, biar blessed people juga jangan lupa untuk di subscribe Double Chris channelnya, Yap. biar lo bisa mendapatkan begitu banyak referensi-referensi ya berkaitan dengan Betul. renungan ya nggak sih, kebenaran firman, karena setiap orang tentunya kayak punya ini nggak sih, punya pemahaman yang berbeda, and then dia punya apa yang dia dapat juga berbeda kan, siapa tahu bisa saling melengkapi tentunya kan kayak gitu ya. Dan Double Chris ini punya personal kah atau punya gereja atau punya komunitas untuk Double Chris ya? Oh ya, oke. Jadi Double Chris Channel ini tuh punya personal. Itu dimulai dari kami berdua. Mungkin harus dijelasin juga nih kenapa Double Chris. Mungkin penting ya. Kenapa Double Chris? Karena namanya sama-sama Chris. Krisman dan Chris Nofri. Ya, jadi sebagai identitas. Jadi kami kebetulan di satu peran yang sama, dengan visi misi yang sama, dengan kerinduan yang sama untuk memberkati generasi muda bahkan seluruh kalangan ya gitu ya. Edo, jadi kami membuat Double Chris Channel karena double, Chrisnya dua, jadi double. Gua pikir ya, tapi Chrisnya satu kan, Jesus Christnya satu. Jadi, oh ya, karena kalau dilihat itu personal. Karena kalau dilihat itu Chrisnya tuh nggak ada T-nya ya. Iya, karena namanya nggak ada T-nya, makanya Double Chris, kan namanya nggak ada T-nya gitu. Jadi itu punya personal loh. Ya. Jadi kalau Chris itu bisa dua, kalau Christ itu satu gitu ya. Iya, Chris-nya dua, double, Christ-nya satu. Ya, Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong Double Chris, ini ide pertama kali dari siapa nih keluar? Boleh tahu dong gue? Ide membuat Double Chris ini muncul dari ide saya, Dok. Awalnya itu kami beli kamera. Kami berencana untuk buat vlog untuk perjalanan wisata lebih tepatnya. Untuk hal-hal yang umum, bukan hal rohani. Oh, berarti jadi awalnya saat itu vlogger ya, kurang lebih ya? Iya dong. Jadi kami buat video perjalanan, tempat-tempat wisata. Saya juga ikut komunitas di gereja, itu Blessed Rider. Tapi dia perjalanan yang berbentuk wisata, bukan berbau rohani, lebih tepatnya channel ini dahulu. Jadi berjalan 6 bulan,
subscribernya hanya 92 bisa 6 bulan. Dengan cara pengeditan yang begitu sulit, membuat transisi dan sebagainya macamnya. Sampai pada akhirnya di tahun ini, di bulan yang keempat, bulan 4, bulan April, tiba-tiba hati saya tergerak. Saya bilang sama ke Chris Nofri, saya bilang ke dia, gimana kalau kita buat channel Rohani aja, tapi tetap namanya sama, jadi kita hapus yang semua video yang dulu. Dia sempat bilang sayang banget videonya dihapus. Tapi ya udahlah, kayak hati saya udah tergerak untuk itu. Ya udah, jadi kami putuskan hapus semua video-video vlog-vlog yang lama, mungkin ada 15 video kurang lebih. Dan yang menonton memang sedikit pada saat itu. Sedangkan biaya yang kami keluarkan udah cukup besar. Dan kami buat video tentang kerohanian. Nah, di video pertama kami itu ditonton, di uploadan di hari pertamanya ditonton hampir lebih dari 300 orang. Dan subscribernya bertambah dalam satu hari sampai 100 lebih. Wah, the best. Dan gini sih, memang gue mau nanya lu, double Chris sendiri nggak sih? Maksud gue gini, kalau gue kan sendiri, dalam arti gue tag video sendiri, gue editing sendiri, pokoknya gue serba sendiri, gue nggak punya tim. Kalau double Chris ada nggak? Ada si timnya, tapi nggak berbentuk tim yang begitu besar ya. Hanya mungkin lebih tepatnya kami meminta bantuan lah, lebih tepatnya seperti itu. Gitu. Untuk meminta bimbingan mengenai cara editing, cara bagaimana menggunakan alat-alat digital ini lebih baik lagi, gitu lah mungkin. Berarti belum. Kenapa? Tolong dong. Maaf. Nah, jadi gue pikir double Chris tuh udah sejenis apa ya? Tadinya gue lihat ya, karena kan pertama gue tahu double Chris itu dari Instagramnya si Chris, gitu kan? Gue lihat, ada YouTube channelnya, gue pikir gitu kan. Gue cari, pas lagi di video dia, gue lihat lagi di video yang all-nya kan ada tuh. Gue lihat ada orang lain. Nah, jadi gue pikir apakah ini punya komunitas atau punya apa, dan udah punya tim gitu loh. Tadi gue pikir, ternyata seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya buat pendengar gue atau penonton dari Christian Dele Channel ini, misalnya nanti ada ngeliat-liat double Chris, itu kurang lebih jawabannya seperti itu, blessed people ya. Jadi jangan lo berpikir bahwa ini yang di videonya Christian Dele Channel berdua, apakah memang cuma pasangan ini? Lah kok tiba-tiba muncul ada orang tua? Jangan lo bertanya begitu lagi, blessed people ya. Udah dijawab nih. Oke. Jadi itu sedikit informasi berkaitan dengan double Chris. Iya benar ya, double Chris. Dan kali ini yang mau gue bahas, blessed people, secara spesifik sama teman gue dan pasangannya, tentunya karena ini hadirnya berdua, kita bakal ngomongin tentang relationship. Nah, relationship itu kan bahasa Batak, artinya hubungan, ya kan? Jadi blessed people kudu paham dulu nih, relationship itu adalah bahasa Batak, artinya hubungan, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hubungan, lu punya pengalaman menarik nggak? Atau orang bilang pasti ada masa alay setiap orang. Ini meskipun brother Jonathan umurnya masih di bawah gue dan Chris Nofri, tapi gue yakin kalau lu nggak pernah ngalamin, minimal kita pernah ngeliat lah. Ngeliat tipe-tipe relationship yang alay. Alay di sini gue bukan cuma sekedar alay kayak gue males banget ngelihatnya, tapi nggak sejalur dengan kebenaran firman. Nah, apa pengalaman pribadi lo yang kalau diinget-inget atau misalnya dibilang nggak bisa dibanggakan lah berkaitan dengan relationship yang paling alay gitu? Ada nggak sih? Yang pasti ada sih dong. Mungkin di masa-masa SMA mungkin ya, memiliki hubungan yang seperti itu, di mana setiap saat kabar kita ditanya, di mana setiap saat kita harus video call, mungkin seperti itu lebih tepatnya. Dan bahasa-bahasa yang digunakan lebih tepatnya mungkin. Apa bahasa yang pernah lu pakai waktu jalanin relationship paling alay? Ayah, bunda. Iya. Ayang sih mungkin.
Jadi setiap orang pasti pernah alay. Betul, betul. Kalau Chris, Gimana? ya dong, kan ini berdua. Apa kita ganti aja? Gua sama Jonathan. Kalau begitu. Ya alanya ya sama sih mungkin kan di zaman SMP, SMA namanya juga emang lagi masanya pada saat itu kalau nggak alay nggak keren gitu pada zaman masanya saya SMP, SMA gitu kan di tahun-tahun itulah gitu. Jadi kayak kamus-kamusnya lah mungkin atau ya itulah bahasa-bahasa yang digunakan, panggilan-panggilan dan mungkin alaynya juga dengan cara cara berpacarannya mungkin entah harus kapelan gitu kan pada zamannya tuh Ya, apa-apa kapelan udah kayak anak panti lah gitu kan kemana-mana sama gitu beli kayak gitu kalung, jadi gambar hati setengah-setengah. ya pokoknya gitu deh mungkin basol met gitu kan gitu biasanya hal seperti itulah gitu dan itu kita anggap keren karena mungkin zamannya ya jadi kita ngikutin zaman sih lebih tepatnya dan pada saat itu kan belum dewasa ya dok ya jadi kayak kalau udah begitu kayak keren aja lah mungkin pada saat itu pernah pasti pernah. Nah, lu kan tadi bilang pada saat itu memang fasenya belum dewasa. So, ketika lu belum dewasa, lu melakukan itu. Dan sekarang Betul. berarti posisinya lo sudah dewasa dan tidak melakukan itu, gitu ya? Ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Maksud gue definisi yang bisa lo jelaskan berkaitan dengan ini adalah pacaran yang belum dewasa. Apakah hanya berkaitan dengan panggilan, dengan cara dia berpacaran, atau ada hal yang lainnya? Oke, jadi sebenarnya begini ya, ketika kita belum dewasa itu, kita kayak belum ngerti esensi dari hubungan itu gitu loh. Jadi cuman yang penting kayak mejengnya doang gitu kan. Yang penting kayak pokoknya ada aja gitu yang mau diupload, ada aja gitu yang bisa dibuat status, ada aja yang mau di show off gitu kan, kayak ditunjukin lah ke dunia dengan bahasa. Karena belum ngerti esensi dari hubungan itu. Jadi tingkat kedewasaan lebih ke situ sih. Jadi panggilan itu atau baju-baju kapal sebenarnya bukan itu yang salah. Tapi esensi ketika kita belum mengerti, jadi kita lebih mengutamakan penampilan kita atau kata-kata yang terlontar atau bagaimana seperti itu kan gestur-gestur dan sebagainya. Tapi sekarang ketika saya bilang udah dewasa nih, artinya saya udah ngerti ternyata hubungan itu esensinya lebih daripada penampilan, lebih daripada soal kamu makan apa, kamu pakai apa, atau gimana kamu panggil pasangan kamu gitu kan. Tapi esensinya lebih dari apa yang harus menjadi tanggung jawab antar pasangan, membangun apakah gitu kan, kayak tentang kedepannya lah gitu. Ini hubungan mau dibawa kemana, mau jadi apa, jadi pribadi seperti apa. Jadi bukan lagi ya kalau dia nggak pakai baju hitam ya nggak usah ngambek gitu kan. Kalau dulu kan kayak udah bener-bener kayak anak panti udah harus kembang kemana-mana. Dan itu keren banget gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi lebih ke tingkat kedewasaan itu lebih ke dulu tuh belum ngerti esensi sih dok. Gitu. Belum lebih ngerti ke lah. arah fun ya berarti dulu ya. Gimana? Lebih ke arah fun aja. Yang penting gue seneng. Yang penting gue kelihatan keren. Apalagi ya. Kalau gue mau bilang sih itu kayak ya itu emang bukan esensi sebenarnya dari berpacaran yang meskipun di Alkitab sendiri nggak pernah tertulis berkaitan dengan pacaran, tapi ya udahlah ya di zaman sekarang kan ada pacaran, tapi esensi pacaran itu sebenarnya bukan cuma perkara hari ini ketika lo berstatus pacaran, tapi bagaimana lo nge-build hubungan itu supaya di masa yang akan datang di fase yang lebih serius lagi itu bisa lebih matang gitu nggak sih? Betul. Karena kalau misalnya lu pakai cuma buat having fun doang, gua rasa mendingan lu main Mobile Legend. Benar. Lu ngebatin tahu, sumpah. Apalagi, ini gua kan banyak ketemu anak muda ya. Dia kalau sharing, dia nanya, "Kak, ini centang WA aku masih abu-abu. Nggak biru-biru." Dia nggak dirit gitu ya. Iya. Tapi story WA-nya aktif terus. Aduh, gue bilang dasar bocil, lu ngurusin Witon mulu. Gue bilang padahal masih umur SMA.
kadang nih kalau gue berpikir nih Chris sama brother Jonathan ya, gue ini kalau dibilang koleksi mantan ya, itu gue sampai lupa. Dan itu bukan hal yang bisa gue banggakan ketika gue punya anak nanti. Iya gak sih? Ya, Kayak, betul. misal gue punya anak nih, dia udah mulai masuk SD, SMP, and then gue cerita ke anak gue sambil ngopi. Nah, kamu tahu nggak? Wah, dengan bangganya gue nih kan, papa tuh dulu punya mantan banyak banget. Bisa nggak sih, maksud gue, lu banggain cerita kayak begituan ke anak? Gue rasa nggak bisa, ya nggak sih? Jadi, menurut gue pribadi, mungkin sama dengan Chris dan brother Jonathan. Ngomong tentang pacaran itu, mending lo nggak usah lakuin kalau lo belum punya rencana untuk nikah. Iya nggak sih? Betul. Karena pacaran kan satu step sebelum nikah. So, kalau lo nggak pengen nikah, ya gak usah pacaran. Karena buang-buang waktu. Iya, cuma membuka kans lebih besar untuk melakukan dosa. Bener gak sih? Ya, benar. Itu, aduh, gue kadang suka kasihan ngelihat anak-anak muda. Gue gak tahu kalau di Medan ya. Kasus saya gue gak tahu anak-anak SMA di Medan atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah di Medan, gue gak tahu. Tapi apakah hampir sama dengan Chris? Lo kan pernah ke Jakarta. Apakah hampir sama anak-anak Medan dengan anak-anak Jakarta? Oh, sama Do, sama. Sama ya. Berarti anak muda di mana-mana sama ya, nggak kenal tempat ya. Iya. Emang udah mendunia kayaknya trennya. Iya sih, kayaknya sih begitu ya. Dan kalau untuk teman-teman di gereja lo sendiri yang berkaitan dengan gerakan pemudanya, ada hal-hal berkaitan dengan relationship yang pernah mereka curhatin nggak sih? Ya, ada aja sih. Ya banyak banget lah. Yang paling Itu ada aja. bikin lo kayak dasar bocil. Kayak gitu pas dengerin curhatan mereka, apa sih yang paling konyol dari curhatan mereka tuh berkaitan dengan relationship sama pasangan nih? Ada nggak? Oh, mungkin salah satunya adalah nggak usah disebutkan namanya gitu kan. Yeah. Ceweknya nih yang curhat, kayak dia bilang, aduh kak, kayaknya aku mau putus deh. Oh, kenapa? Saking ini cowok tuh bucin banget ke dia, jadi dia tuh nggak nyaman gitu. Saking bucinnya itu kayak gimana ya? Emang bucin itu baik ya terkadang. Maksudnya kita kan butuh juga dibucinin, kita pasti senang. Tapi ini udah lewat banget mungkin batasnya. Tapi ini lewat batas tuh jadi nggak enak tau. Iya, pokoknya ini cowok udah melebihi Tuhan lah, 24 jamnya matanya untuk ini cewek kan. Jadi dia benar-benar jadi overprotective mungkin, jadi melakukan hal-hal konyol gitu. Dan memang aku bilang kalau ya memang benar kalau hubungan itu kalau hanya bermodalkan cinta itu jadi pembodohan. Kalau hanya modal cinta doang kan itu jadi bodoh banget kita kan. Gitu. Jadi ya cobalah saya jelasin kalau dalam hubungan itu perlu ini bukan hanya modal cinta, walaupun hubungan dibangun karena didasari cinta, tapi nggak bisa itu hanya saking bucinnya, saking cintanya, itu malah nggak akan membawa dampak apapun selain semakin bodoh gitu loh. Jadi hal-hal konyol kita bisa kerjakan dan sebagainya. Mungkin begitu sih, karena mungkin nggak mungkin didetailin nih hal konyol apa yang dilakukan dengan cowoknya sampai dia nggak nyaman. Emang kadang di luar nalar sih dilakukan cowoknya sampai dia tuh benar-benar merasa nggak nyaman kayak gitu. Kalau orang udah bucin tuh, itu konotasi menurut gue paling parah. Meskipun gue nggak setuju dengan ungkapan bucin ya, gue nggak tahu nih menurut brother Jonathan sama Chris, lo setuju nggak sih dengan kata-kata bucin? Karena bucin itu kan punya kepanjangan budak cinta, sedangkan cinta itu adalah hal yang spesial, yang murni, yang cuma diberikan oleh Tuhan kepada manusia, nggak pada ciptaan yang lain. Ya nggak sih? Betul. Jadi menurut gua bucin itu satu apa ya? Nggak ada sih kalau gua bilang budak cinta. Yang ada lu masih apa ya, bahasa halusnya tuh goblok gitu loh perkara cinta. Lu ikut-ikutan aja gitu loh, maksud gue. Lu gara-gara ngeliat di TikTok kan ada cowok sama cewek bikin TikTok bareng, lu ikut-ikutin gayanya. Lu tau gak yang terbaru? Yang ceweknya ada makan es krim, ya kan? Terus dielap, ditaruh di hidung. Lo tau kan? Gue yakin tuh bocil-bocil pasti ada ikutin begitu.
Sebenarnya gini, kalau lu ikut-ikutan kayak gitu, gue bilang nggak salah. Misalnya lu berdua nih ada ikutan satu tren, menurut gue itu nggak masalah. Ya namanya orang pengen mengungkapkan atau pengen punya sesuatu yang memori kan bersama dengan pasangan, ya menurut gue itu nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika lo melakukan hal itu hanya demi kesenangan semata. Iya. Iya nggak? Kayak lu berdua deh, lu mau jalan kemana? Coba, brother Jonathan, gue mau tanya sama lu. Ada nggak tujuan lo misalnya jalan kemana masih Chris? Cuma hanya untuk kesenangan semata, tanpa ada tujuan untuk meningkatkan kayak keintiman perasaan di antara lo berdua, biar lo makin klop, biar kedepannya tuh makin sejalan dan lain sebagainya macamnya. Gak ada sih, pastinya selalu setiap mau menuju ke suatu tempat atau melakukan sebuah perjalanan, pastinya ada keinginan untuk mempererat rasa sayang, lebih tepatnya rasa kasih sayang. Yang dimana hal itu kan, iya, dimana hal itu kan bakal berguna banget kalau misalnya dua ini saling pengertian satu sama lain ya, otomatis kan kedepannya bakalan lebih bisa bersinergi gitu loh, karena kan lo berdua dan siapapun yang berpacaran itu kan nantinya bakal jadi partner dalam rumah tangga gitu. Jadi kemana-mana event itu hanya untuk makan, ya kan, makan bareng itu pasti ada quality time-nya kita sebut, ya enggak? Lo kayak nanya gimana ya pelayanan, ada kendala apa segala macem, tugas apa namanya, misal pelayanan ini udah dikerjain belum, apa segala macam, ya kita obrolannya tuh bakal lebih berbobot, bukan lagi ketika ini bocil-bocil ngomong relationship lagi makan bareng, cowoknya main ML, ceweknya main TikTok. Ya, iya, itu makanya gue bilang sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang trending sebagai pasangan, tapi tentu ada perbedaan di mana orang yang hanya untuk having fun dengan orang yang cuma main-main aja gitu biar kelihatan keren menurut orang dan sebangsanya gitu kan. Bangsa-bangsa alay dia kan pasti bilang dia keren, kalau gue sih enggak gitu. Nah, ngomong-ngomong relationship, ini biar semua kalangan kebagian. Sama kan kalau misalnya Double Chris dengan Christian Daily Channel, itu kan penontonnya apalagi di platform YouTube bukan hanya anak muda, tapi ada yang lain juga kan, yang udah tua, yang udah lebih berumur lah, yang bekerja, yang single, yang berpasangan, yang sekolah dan lain sebagainya macamnya. Nah, gue mau move dulu berkaitan dengan relationship dengan teman. Nah, dengan teman, ini berarti lo berdua pasti punya teman kan? Gak mungkin brother Jonathan temennya cuma Chris temennya nggak gitu kan ya? Pasti punya temen yang lain. Nah, dari siapa aja deh, terserah. Yang mau gue pertanyakan adalah berkaitan dengan pertemanan dengan Kristus, atau bagaimana cara kita menjalin relasi dengan orang lain sesuai dengan Alkitabiah, kan begitu. Nah, pertanyaan gue sederhana. Kalau misalnya lo pengen membantu temen lo untuk mengenal Kristus, apa yang bakal lo lakukan? Kalau untuk membantu teman untuk mengenal Kristus, Yes. mau lakuin apa gitu? Iya, lu gimana sih? Apa sih yang lo lakukan? Kan udah temenan nih, gitu. Nah, gimana caranya? Oke. Kalau menurut saya sendiri untuk membantu teman ya mengenal Kristus itu gak ada cara lain selain kita mulai dari diri kita sendiri. Itu udah paling simple dan udah paling jitu gitu. Daripada kita kasih, gak mungkin nih kita buka buku homiletik hermeneutika nih baca nih, kan gak mungkin ya Dok ya, maksudnya teologi yang ada itu udah gak mungkin banget. Tapi setidaknya seperti inilah simpelnya, apa yang mereka dengar dari kita mereka bisa lihat. Contohnya nih, aku bilang sama teman, oh harus ngampunin ya, mereka dengar itu kalau kita punya hidup harus ngampunin, tapi mereka lihat nggak kalau aku punya hidup ini ngampunin orang nggak gitu. Jadi yang
pastinya gini doang lah, paling intinya apa yang mereka dengar kita harus pastiin mereka lihat itu dari kita. Jadi nggak cuma mereka dengar tapi mereka nggak lihat apa-apa, nggak cuma ngomong doang lah gitu lah. Jadi nggak ada cara lain, itu paling jitu, walaupun nanti mungkin menyusul lah, mungkin membawa mereka ke ibadah atau ke dengan ayo saat kedua tuh kan itu kan secara persuasif itu kan tergantung konteks ya Do ya, yang situasional gitu. Aja ibadah pemuda atau macam-macam lah gitu kan. Tapi lebih paling pentingnya itu dengan otomatis kita dengan apa yang kita bilang, apa yang mereka boleh dengar, mereka lihat. Jadi kita cukup memperbaiki kualitas diri kita, upgrade diri kita, mempertahankan hidup baik dan benar, sehingga orang lihat. Bahkan kalaupun aku nggak ngomong, kalau mereka lihat, harusnya mereka mengerti. Harusnya mereka tahu ini benar, ini baik, ini berguna dan membangun. Jadi itu sih kalau simpelnya lah seperti itu. Jadi dan itu dekat banget kan dengan hidup anak-anak muda. Harus sinkron ya. Kalau enggak jadi perkataan dengan tindakan itu harus sinkron ya. Harus sinkron. Agak susah ya. Lu ada pengalaman pribadi nggak kenapa lu ngomong kayak gitu? Lu pernah melihat kah lu menjadi korban atau lu menjadi pelaku? Edo, boleh bentar ya? Hujan soalnya nggak dengar. Oh gitu. Hujan ya? Yoi. Hujan berkatnya tuh dari sini semua. Oke. Nah, ini kita lanjut Blessed People. Sorry kalau tadi ada gangguan, soalnya di Medan dilanda hujan juga dan suaranya nggak terlalu kedengeran gitu, makanya harus dipakein headset dulu dan lain sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut Blessed People. Tadi gue udah sampai di pertanyaan tentang bagaimana caranya seorang Krisnofri untuk membawa atau memperkenalkan Kristus kepada temannya. Ya, teman, ingat ya, bukan orang yang belum dia kenal, tapi teman. Nah, caranya tadi kalau dari Krisnofri adalah berkaitan dengan perbuatan dan perkataan itu harus sinkron. Kayak gitu. Nah, pertanyaan gue berikutnya, kenapa lo bisa bilang harus sinkron? Apakah lo pernah menjadi korban atau lo jadi pelaku? Atau dua-duanya? Oh iya. Pasti dua-duanya. Pasti ya. Pernah jadi korban dan jadi pelaku. Artinya pernah mungkin mengidolakan, kita bilang mungkin hamba Tuhan, atau orang yang kita pikir hidupnya sedemikian rupa lah seperti itu. Ternyata dengan apa yang kita dengar dan kita lihat realnya, itu nggak sesuai. Nah kan, itu yang pertama jadi korban tuh. Yang kedua jadi pelaku. Bukan pembenaran nih, tapi manusia dengan segala keterbatasannya kan Do. Ada aja celahnya. Benar kan? Jadi ya itu belajar sih. Sampai detik ini pun mungkin gak sepenuhnya 100% yang aku bilang ke teman itu bisa aku kerjakan gitu kan. Tapi kita kan progresnya ada ya. Pasti kita minimalisir lah yang hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan gitu. Menurut gue pribadi juga selama kita masih jadi manusia pasti akan mengecewakan ya nggak sih? Betul. Balik lagi bukannya pembenaran ya, bukan jadi pembenaran kayak gue kasih message, kasih pesan ke orang-orang yang terbakal temenan sama gue pasti akan mengecewakan lu. Ya nggak begitu juga sih modelannya, tapi maksudnya ya itulah memang manusia. Kalau enggak lu udah kayak Henok, gue sekarang udah nggak napak, nggak ada di sini, gue udah terbang awan-awan bareng sama Goku. Udah terbang lah gitu intinya kan. Nah itu kalau untuk Krisnofri berkaitan dengan how ya, bagaimana caranya sih seorang Krisnofri, salah satu pemilik dari Double Kris, untuk mengenalkan Kristus kepada temannya. Sobat Blessed People juga nih, misalnya lo ada pertanyaan, gue punya temen tapi nggak teman sepermainan, ya, itu sih lagu ya, teman sepermainan, lo mau ajakin bagaimana caranya berkenal Kristus. Tips sederhana dari Double Kris yang dibawakan oleh Krisnofri tadi disampaikan adalah sinkronisasi perkataan dengan perkataan dengan tindakan. Iya kayak gitu. Nah, kalau untuk Brother Jonathan, Brother, lu aktivitas selain pelayanan apa sih? Ini saya itu bekerja sebagai pengrajin ya, lebih kepada pengrajin emas. Gitu. Oke.
gue seneng banget ketika ngomongin emas karena memang emas ini juga itu jadi bahan obrolan gue, bukan obrolan sih, bahan untuk sharing gue di Christian Daily Channel. Nah, sebagai pengrajin emas, eh, kita kan di gereja itu sering memberikan analogi berkaitan dengan proses, dengan eh, ya proses pembuatan emas itu sendiri, bener nggak sih? Mungkin di gereja lo pernah juga kan di bagian hal itu. Nah, lo pribadi ada nggak hal yang mungkin kita sebagai orang awam nggak tahu berkaitan dengan emas ini di balik prosesnya? Lo bisa nggak sih kasih tahu ke kita? Ada nggak sih hal yang kita orang awam nggak tahu gitu loh? Kita kan paling cuma taunya emas diambil dari apa namanya tuh pusatnya nih, disaring-saring, Dari pertambangan. iya, ditambang itu kan, and then dilebur, iya nggak sih, dibakar kayak gitu-gitu, baru deh makin murni, udah jadi nanti emas yang kita pakai atau orang-orang pakai. Nah, di luar hal itu ada nggak yang bisa lo kasih tahu kalau ada gitu ya, yang bisa lo kasih tahu berkaitan dengan kerohanian nih? Nah, jadi kalau secara pembuatan emas itu kesulitannya lebih tepatnya mungkin hanya dibutuhkan kesabaran lebih tepat. Makanya juga dikatakan kita itu diproses seperti emas sampai kita murni nantinya. Mungkin begitulah lebih tepatnya secara kerohaniannya. Nah, jadi dari dalam proses pembuatan atau pembentukan emas itu diperlukan memang kesabaran, di mana prosesnya memang sangat sulit seperti yang tadi juga sudah sampaikan, di mana itu ditambang dengan biaya yang pastinya nggak murah, dan kemudian diproses, dilebur lagi, dipisahkan dari yang bukan emas sampai dia benar-benar murni. Nah, seperti itulah hidup kita. Kita diproses mulai dari, nah kita bilang proses itu adalah masalah demi masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bisa melewatinya, tapi kalau kita nggak bisa melewatinya, kita kan kembali ke masalah itu aja terus. Kita kan sampai stuck di situ aja. Tapi ketika kita bisa selalu melewatinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, maka kita akan naik level, maka kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Itu, ini ya, memang nih, gue mau bilang nih pengalaman gue berkali-kali, gue nggak tahu lo berdua pernah ngalamin atau enggak. Intinya kalau di dalam Tuhan tuh ya, apa yang diobrolin tuh pasti bakalan sinkron dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Gue baru di video sebelum hari ini yang terbaru, itu gue lagi bener-bener ngebahas berkaitan dengan proses itu nggak boleh di skip, nggak boleh kayak lu berontak terhadap proses. Kenapa? Kalau lu cuma skip, pasti suatu hari proses itu bakal datang lagi. Cuma bedanya adalah tempat dan waktunya. Bener gak sih? Lu pernah gak ngalamin kayak gitu? Sering sih dulu masalah yang seperti itu. Iya kayaknya. Jadi pas banget, emang the best sih. Nah, sabar. Sabar ini adalah yang paling banyak mungkin dialami oleh semua orang, semua kalangan, semua, apalagi disebutnya, pokoknya semua orang di muka bumi ini pasti akan pernah berhadapan dengan namanya sabar. Berkaitan dengan relationship. Kalau tadi kan pertemanan, sekarang dalam pekerjaan. Nah, tadi dulu. Karena Brother Jonathan ini adalah seorang pekerja, so gue mau bertanya, apa hal yang paling membuat kesabaran lo diuji dalam pekerjaan? Mungkin ya yang paling menguji lebih tepatnya ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan dan hasil yang kita selesaikan itu tidak dihargai, lebih tepatnya gitu loh mungkin, Dok. Itu betul-betul menguji kesabaran kita. Kita mau ngomong, takutnya nanti terjadi perdebatan yang membuat kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin seperti itu juga kan. Kita nggak ngomong, gedek di kita yang tertekan batin. Hujannya di luar, nangisnya di sini. Aduh. Nah, apa yang lo lakukan? Pasti berkaitan dengan itu, lo nggak cuma ngalami sekali kan? Pasti ada berkali-kali. Nah, apa yang lo lakukan untuk melewati proses ini? Berkaitan dengan kesabaran di tempat kerja, dalam
spesifiknya tadi adalah kerjaan lo nggak dihargai. Nah, apa yang lo lakukan untuk mengatasi itu? Nyebut sih dong. Nyebut ya. Mungkin nyebut. Iya, mungkin ya maksudnya mampukan aku Tuhan gitu. Lebih tepatnya. Karena kalau kita berpikir secara manusiawi, ya kenapa nggak kita bantai aja, sikat aja terus. Kalau Betul. kita pikir secara manusiawi, tapi kan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi ya lebih tepatnya ya bisa disebut nyebut sih. Ya Iya, mampukan betul sih. Tuhan gitu. Ya, nyebutnya kita kan emang beda ya. Tapi ya sama aja ya nyebut ya kan. Iya bener sih. Nah, otomatis gue sih begini, gue mau menjadi orang awam posisinya. Gue orang awam ya. Kalau dibilang nyebut, pasti ada orang yang bakal ngedinai jawaban lo. Nah, gue minta dong jawaban spesifiknya. Masa iya sih, gue orang awam ya. Gue pernah, Jo, nyebut nggak ngepek. Kok lu bisa? Apa nih kuncinya lagi? Gitu. Lebih tepatnya menghidupi firman Tuhan itu dulu, Dok. Mungkin itu jawaban simpel. Aduh, duh. Bless people lo denger ya. Menghidupi kebenaran itu kuncinya. Jadi percuma lu sampai mimpi-mimpi ketemu Tuhan Yesus, kalau lu nggak pernah menghidupi firman, nggak bakal pernah. Tapi gue nggak tahu nih, Jo, Chris, gue paling sebel nih. Gue mau bilang terus terang sama lu berdua ya. Gue nih kan punya bokap. Ini bapak gue lagi denger nih, tapi gue nggak tahu dia di mana. Bokap gue, dia tuh suka banget lagi nonton YouTube berkaitan dengan kayak ada perdebatan. Lu tau gak sih ada kayak gituan di YouTube, perdebatan kayak orang Kristen dengan yang lain atau kayak memberikan apa, lu pasti tahu lah. Nah, gue sering banget denger itu kan. Gue sering dapat di dalam hati gue gini, bener kayak yang lo bilang. Orang atau bahkan gini ya, Yesus untuk bikin semua orang bertobat gampang. Iya gak sih? Kita taruh misalnya Yesus ingin menjangkau jiwa di satu sekolah. Yesus itu bisa aja tiba-tiba dia turun teret 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 di tengah lapangan sekolahan. Orang tobat nggak? Orang-orang langsung wah anjir Yesus gitu kan nih. Gue mau percaya Yesus, dia bener-bener ada, bisa? Bener tuh bisa. Tapi ya begitu ya. Gue dapat dalam hati kenapa Yesus nggak melakukan itu? Karena kita harus berproses. Untuk mendapatkan cinta yang sejati itu kan harus proses, iya gak sih? Kayak hubungan lo berdua lah. Karena ada proses, lo baru bisa mengatasnamakan hubungan lo dengan cinta. Gue gak munafik. Kalau awal pacaran, gue pasti bilangnya gue suka. Ya entah lo cantik, entah lo ganteng, entah lo karena banyak duit, entah lo karena putih, mancung, intinya suka. Gue mau bilang bullshit kalau langsung cinta, bener gak sih? Cinta itu bisa keluar karena proses. Begitu juga dengan Tuhan, ya gak sih? Jadi kalau misalnya kayak kita mau mensinkronisasikan perbuatan dengan perkataan, caranya ya kita harus sering-sering berproses. So jangan pernah di skip ya. Ya, gitu. betul. Tapi lu pernah nge-skip masalah? Gue sih pernah. Sih. Oke guys. Gue sih pernah nge-skip masalah. Jadi kayak misalnya gue itu lagi berhadapan di pekerjaan. Itu posisinya atasan gue persis diomongin, ya kan? Dan di situ gue sebagai anak Tuhan, gue kan seharusnya bersifat atau bertindak itu apa adanya. Karena firman Tuhan kan bilang kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Gitu. Nah tapi karena gue adalah tipikal orang yang enggak enakan,
gue pada saat itu memilih untuk tidak mengambil tindakan, ya tidak mengatakan iya ketika iya, tidak kalau tidak. Gue udah permisi Pak ya, saya mau pergi lagi, mau nyebarin selebaran perumahan, gue tinggalin. Dan hal itu terjadi again and again, sampai berhenti sampai akhir ketika gue berani mengatakan iya ketika iya, tidak ketika tidak. Gitu. Nah, lo pribadi berdua pernah nggak mencoba untuk nge-skip masalah apapun di dalam hidup lo? Oh iya, oh iya. Eh, mungkin pernah ya Do ya, pernah. Ngehnya itu ketika ya itu masalah yang sama datang lagi gitu. Dengan konteks yang berbeda tapi inti masalahnya sama tuh. Kayak gitulah. Dengan orang yang berbeda, dengan pasal tempat dan waktu yang berbeda tetapi masalahnya sama gitu. Ya mungkin banyak ya kalau mau dibilang seperti itu ya. Contoh mungkin menghindari, contoh kita misalnya kayak saya gitu di pelayanan, dipercaya untuk mereka berpikir saya mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan di satu departemen. Nah ini kita mangkir terus nih, kayaknya nggak bisa nih, gitu kan? Karena alasannya sih ada sih, alasan absolutnya ada karena kita berada di departemen lain dan itu pun sibuk sama sibuknya. Tapi itu bisa aja tuh kemungkinan ini bisa di apa ya namanya, diteruskan oleh orang yang berbeda tapi masalahnya sama. Jadi kayak bisa berapa orang ngomongnya itu terus gitu. Sampai saya sempat berpikir, bahkan kita sempat sharing kayak ini harus didoain apa ya, apa gimana, kok bukan satu orang doang, awalnya satu orang nih dengan 2 kali pertemuan kita mangkir, orang yang lain pokoknya itu ulang-ulang, bahkan diteguhkan orang-orang lain kayak ya emang cocok kok emang begini sampai ini diskusi nih kita harus didoain apa gimana, tapi rasa-rasanya enggak gitu, karena akan sangat gini ya Dok, akan sangat apa ya namanya, disayangkan kalau kita mengambil suatu pelayanan tapi kita tidak bisa maksimal di pelayanan itu, hanya mau ambil apanya doang lah, contoh jabatannya atau kepemimpinannya gitu kan, otoritasnya, tapi ya kita pikir kalau kita nggak bisa maksimal di situ, kita kan tanggung jawabnya sama Tuhan ya ini pelayanan gitu. Jadi setelah dipikirin kayaknya memang enggak. Jadi kalau mau dianggap itu sebagai masalah, sebenarnya masalah karena mengganggu ya. Masalah itu kan bisa dibilang masalah karena mengganggu hidup kita. Kalau nggak mengganggu kan nggak masalah nih. Jadi benar. masalah makan aja itu bisa jadi masalah nih kalau mengganggu pencernaan, kan itu masalah kan. Sebenarnya masalah itu deket banget kan sama hidup, bukan harus yang besar skalanya. Apapun yang mengganggu itu masalah gitu kan. Nah jadi membuat keresahan, kita juga nggak tenang, kepikiran, nah itu kan akan masalah. Jadi di skip, tapi lebih tepatnya gini lah, ketika kita skip itu dalam artian kita mempercepat proses itu gitu lah, maksudnya dengan ending yang ada sih gitu Dok. Jadi bukan digantung-gantung, contoh Chris percaya ya pertemuan ini, bukan kayak oh entar dulu deh Pak, dipikir dulu sehari 2 hari, enggak, tapi endingnya harus emang nggak bisa Pak, mau 1.000 orang yang datang kalau emang nggak bisa kan udah jelas nih gitu. Lebih ke situ sih maksudnya, ngeskip masalah itu gitu, sampai yang memang kita stres sendiri lah gitu, mau pakai bahasa apa lagi supaya nanti emang nggak bisa gitu kan, seperti itu. Jadi lebih ke skip yang dengan ending yang jelas ya, jadi skipnya jangan nggak ada endingnya, nggak kelar itu masalah, lebih ke kayak gitu. Oke. Berarti memang kalau bisa disimpulkan berkaitan dengan ngeskip proses, ngeskip apa ya, masalah itu atau proses itu bukannya dihadapi tapi kita hindari atau malah kita menolak ya, itu kayaknya hampir semua orang, bahkan mungkin banyak banget orang yang melakukan itu ya. Itu kayak fase yang normal nggak sih menurut lu terjadi dalam setiap orang, tapi ya nggak boleh berkelanjutan kan gitu kan ya. Betul. Dan gua rasa untuk ngeskip masalah itu bukan hanya menjadi problem anak muda, lu karena masih anak muda makanya lu tuh kerjaannya ngeskip, lu nggak sabar, enggak juga, orang tua juga ada aja, semua orang pasti punya sih menurut gue ya kan. Dan itu yang menjadi garis besar juga tadi berkaitan dengan misalnya lu punya pelayanan itu bener banget apa yang lu bilang, memang sudah seharusnya ketika kita dipercaya atau kita mengambil sebuah pelayanan itu harus kita bener-bener tuntas, setuntas-tuntasnya gitu kita lakukan.
karena gue mau bilang begini. Ini kan fenomena yang terjadi di kota-kota besar. Bogor besar, Jakarta besar, dan Medan pun adalah kota kan, gitu, kota besar. So untuk pelayanan atau jabatan pelayanan itu bukanlah satu hal yang dalam tanda kutip nih gue mau sebut deh, menggiurkan. Iya. Menggiurkan bukan perihal apa sebutnya, gaji atau PK lah kurang lebih kayak gitu. Tapi Ya. ada banyak hal lainnya kan. Ya ketenaran, include popularitas gitu. Terus wibawa, dan ya kurang lebih sebenarnya hal-hal yang kayak begituan. Kalau misalnya gue pernah mengejar atau melakukan satu pelayanan dengan motivasi salah, ujung-ujungnya lu tahu gak sih? Sederhana, bosen. Lu pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah. Iya kan? Ngejar satu pelayanan cuma anget-anget tai ayam, semangat di awal. Ketika misalnya gue udah mendapatkan apa yang gue targetkan ini nih, misalnya gue pengen pelayanan main musik biar dikata orang keren, jago main musiknya, main bassnya bukan di depan, di belakang, di punggung, misalnya gitu, udah keren lah pokoknya. Dan ketika udah mendapatkan itu, udah auto bosen cuy. Mulai dari situ, mau pelayanan, mau dijadwal nih, bagiin jadwal, mulai banyak alasan. Aduh kayaknya saya di minggu pertama gak bisa deh, di minggu padahal lulus sering banget. Nggak, gue kayak begitu. Iya gak sih? Jadi tuntaskanlah setiap pelayanan, sekecil apapun modelannya, yang gak pernah dilihat orang, ya lakukan maksimal lah. Toh lu bukan melayani gembala lu kan, lu melayani Ya. Tuhan gitu. Nah, ngemeng-ngemeng tentang relationship, kita balik lagi nih. Kalau tadi gue ngomongin tentang pasangan, pekerjaan, pertemanan, sekarang gue mau kita sama-sama share berkaitan dengan hubungan kita dengan keluarga. Ini juga bagian dari relationship, gitu kan. Nah, apa yang menjadi rahasia atau apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga? Kita porsi sebagai anak deh, gitu. Kita porsi sebagai anak. Di mana gue yakin lah setiap keluarga itu pasti punya masalahnya masing-masing, atau orang sebutnya itu pasti ada aib keluarga masing-masing, gitulah, gitu kan, pasti ada aja, gitu. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang udah ngerti firman, kita tahu misalnya ada satu kesalahan yang terjadi terus yang sampai akhirnya mungkin disebut orang aib keluarga di dalam keluarga kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, anak-anak muda nih posisinya sebagai anak, tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keluarga kita tetap harmonis, dan mungkin ke depannya membawa keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, bukan cuma KTP-nya aja nih Kristen, tapi harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Monggo, dari Chris dulu boleh, Brother Jonathan dulu boleh. Mungkin lebih ke tanggung jawab dan peran ya sebagai anak itu. Yang pertama itu kita harus hormat sama orang tua. Itu udah mutlak kan udah dibilang anak-anak hormatilah kedua orang tuamu. Itu yang pertama. Jadi kalaupun hormat ini kita ngerti ya Do ya, jalannya kemana hormat ini bukan cuma ketika bapak lewat, mama lewat, kan nggak gitu, bukan itu. Tapi kalau kita ngerti hormat ini bisa membawa kita kemana, nah ini yang akan membawa jalannya sebuah keluarga gitu. Kita hormat kepada ibu bapak kita, sebagai bentuk penghormatan kita kan jaga kita punya hidup. Nggak sembarang-sembarang ini sebagai anak. Kita tahu kalau nggak boleh minuman keras mungkin, nggak boleh merokok mungkin, atau hal-hal buruk yang bisa merusak kehormatan orang tua kita nggak akan kerjakan. Kan? Jadi aib itu nggak akan ada harusnya. Sekalipun aib itu ada, kita kan belajar dari kesalahan. Even yang lakukan orang tua kita,
ya kita jangan kerjakan lagi. Dengan cuma satu kunci doang, hormat. Makanya hormat itu harus ngerti, anak muda itu bukan cuma sungkem setiap akhir tahun, ya ini udah mau akhir tahun, bukan cuma apa? Formalitas, cuma kelihatan di Iya, gestur. bukan cuma gitu kan, tapi hatinya berontak. Tapi hormat itu emang berasal dari hati kan. Jadi ketika kita ngerti hormat jalannya itu kemana, pastilah kita punya keluarga ini harmonis lah. Karena sekalipun bapak saya begini, mama saya begini, kan kita nggak bisa pilih ya, Dok. Kita lahir dari keluarga yang dari bagaimana. Tapi kita bisa pilih, kita membawa keluarga kita kemana. Bener ya? Gitu. Jadi kita nggak bisa pilih. Ya kalau bisa pilih, ya kenapa nggak jadi anak Abu Rizal Bakri aja? Kalau bisa pilih, kenapa nggak? Ya, kan kira-kira seperti itu kan. Tapi ya itu, kita bisa pilih. Kalaupun keluarga kita begini sekarang. Bisa milih, gue mau jadi Rafathar. Betul. Nah kayak gitu. Jadi itu aja sih, baik keluarga kita punya aib atau tidak, saya pikir kesalahan pun bisa jadi berkat. Kesalahan yang kita buat, bahkan kesalahan yang orang buat itu bisa jadi berkat buat kita gitu. Karena Tuhan kan nggak pernah mendatangkan suatu hal sia-sia. Semua pasti mendatangkan kebaikan. Jadi sebagai anak-anak, porsinya sebagai anak di dalam keluarga itu sih cukup hormat. Tapi hormatnya harus ngerti ya, esensi hormatnya itu di mana. Mungkin gitu, Dok. Ini ditambahin ya. The best moment in the world. Lebih tepatnya sih tetap mengasihi orang tua dan apapun yang terjadi di keluarga kita, lebih tepatnya. Karena seperti saya sendiri mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan di dalam keluarga. Mungkin di awal-awal ketika saya masih remaja, masih SMP, SMA, saya nggak bisa terima dengan hal-hal tersebut. Tapi ya memang setelah pengenalan pada Tuhan, ya belajarlah untuk mengasihi dengan apapun situasinya. Baik atau buruknya keluarga kita, tetap mengasihi. That's right. Wah, keren banget sih nih, gile. Blast people, gue nggak salah kan ngajak collab orang. Makanya gue langsung. Pas kemarin, gue nih jujur ya, kenapa tadi juga gue kan janji harus share link tadi itu kan jam 6 sore. Nah, kenapa gue tuh belum share link? Karena gue tuh persiapan segala macemnya. Dan memang untuk collab ini, itu gue pikir berjuta-juta kali. Ini gue gak lebay. Maksudnya gue tuh mau memilih kepada orang mana gue harus mau collab. Meskipun nih Jonathan pasti tahu kan, gue kan sama Chris satu kampus. Kita nih orang-orang sarjana tinggi hati. Ini kan lu tahu nih. Jadi istilah Jadi istilah kata kalau gue mau ngajak collab tentang rohani itu sebenarnya seharusnya gue nggak usah pilih-pilih, nggak usah pusing. But kenapa gue harus pilih-pilih? Karena saya tahu ini bukan hal yang main-main. Gue harus ngobrol dengan orang yang tepat gitu. Jadi bener-bener gue ngerasa ini adalah, makanya dari tadi tuh gue tercengang-cengang. Ini kan pertama. Jadi kayak, wah the best. Ini jawaban yang the best. Bener-bener the best lah. Entah the best memang karena benar atau sinkron dengan apa yang lagi gue bagikan di video sehari-harinya Christian Daily Channel. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi gue mau menanggapi tentang menghormati. Dan memang bener. Kalau kita ngomong tentang menghormati, kan tadi konteksnya kita lagi menghormati kepada orang tua ya. Sebenarnya itu sama halnya dengan cara kita untuk menghormati Tuhan gak sih? Lu kayak cuma di mulut nyanyi I love you Jesus deep down in my heart. Pas ada masalah ngehujat Tuhan, mencret. Gak sih? Itu kayak menghormati Tuhan cuma 2 jam di ibadah. After that lu menghormati siapa? Diri lo sendiri ujung-ujungnya. Diri lo aja lo gak lo hormati kan begitu kan. Sama kayak ke Tuhan, ke orang tua ya begitu sih, bener. Lo gak usah sampai cium kaki orang tua yang gestur-gestur yang berlebihan. Kalau memang itu diperlukan dan itu murni dari dalam hati ya duit gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya formalitas doang. Dan mungkin orang tua kita gak tahu kita fake. Tapi Tuhan tahu kalau kita fake ya. Itu dia sih masalahnya, ya kan? Jadi kalau misalnya ngomong tentang mengasihi,
dan menghormati. Ini memang yang menjadi kunci dari cara kita untuk menghadapi setiap permasalahan dalam relation. Ini kunci. Gini, gak munafik ya, kita biar kata saling cinta dengan pasangan, masalah kan tetap ada. Ya. Betul. Coba gue mau tanya sama Brother Jonathan, kita sebagai laki-laki, kita ngadepin masalah sama perempuan sama cewek kita nih. Apa? Gue ntar kalau gue bilang sinkron, berarti gue juga sama gitu ya. Apa yang menjadi alasan untuk lo akhirnya ketika ada masalah, ya lo rujuk lagi, baikan lagi sama Chris? Coba, gue mau tanya. Lebih tepatnya ya karena saya mengasihi Chris Nofris ya, lebih tepatnya. Nah, saya mengasihi dia dan saya harus mempertahankan dia karena saya merasa udah chemistry udah menyatu, lebih tepatnya mungkin begitu dong. Yo, mantap. Karena kalau mau dibilang stok cewek kan banyak, So, stok cowok juga banyak. Kalau mau dibilang kita ini nggak perlu khawatir kehabisan stok cewek, stok cowok. Tapi masalahnya ini, kalau gue gini ya, yang bisa menerima gue apa adanya itu nggak banyak. Betul nggak sih, Jo? betul, Iya nggak sih? Cowok, gue mau tanya Jo, cowok yang lebih ganteng dari lu banyak nggak, Jo? banyak pastinya. Chris, kenapa lu mau milih si Jo? Oh, itu nanya nih. Iya, kenapa? Karena lebih ke gini sih. Tiga hal boleh ya, Do ya. Itu kayak Pertama, partai ya. Tiga hal. Iya, tiga Oke. hal. Pertama, dia itu sederhana, Dok. Sederhana. Jadi penting banget sederhana nih, karena kayak sosok gitu, aduh males lah gitu. Jadi kalau dia sederhana, paling utama gini, dia pasti bisa ngeblend dengan semua kalangan. Gitu. Karena kita pun berasal dari orang sederhana, jadi itu akan membantu sekali dalam kehidupan kedepannya sekalipun. Dia kan apalagi kita di pelayanan ya, Do ya, nggak bakal terus pelayanan di mega-mega church gitu. Mungkin entah di samping comberan kah, di mana kah gitu kan. Nah, kalau dia orang yang nggak sederhana ini kan repot nih. Kan visinya nggak sampai nih gitu, misinya nggak sampai. Pertama. Yang kedua, dia itu pekerja keras. Kan finansial penting, Do. Betul. Ya kan? Ini realistis nih, bukan materi, finansial penting, pekerja keras. Dan yang ketiga, dia bertanggung jawab. Itu include semuanya. Dia omongin apa, dia tanggung jawabin. Kalau dia bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau dia bilang iya, pasti dia kerjakan. Itu semua hal. Jadi dia nggak pernah muluk-muluk tuh kalau contoh. People yang cowok-cowok, kalau lo mau dicintai, inget. Paling utama tanggung jawab. Lanjut. Betul. Udah tiga tuh, Do. Udah, kelar. Ada kemana? Iya. Nah, yang berikutnya, gue mau nanya sama Chris lagi. Chris, yang lebih cantik dari lu banyak nggak? Banyak banget, Do. Oh, iya. Tapi Jo, kenapa lu pilih Chris? Nah, alasannya yang pertama sama sih, Do. Yang pertama sederhana. Tuh lebih tepatnya. Yang kedua, dia melayani untuk Tuhan gitu. Dia bekerja untuk melayani Tuhan. Yes. Jadi itu betul-betul membantu kita untuk kayak jadi tenang aja gitu dia di dalam pekerjaannya. Membuat kita tenang ketika kita tahu dia sedang bekerja gitu. Karena kita tahu dia bekerja untuk Tuhan. Mantap. Yang ketiga ya mungkin termasuk pekerja keras juga lah lebih tepatnya. Rajin seperti itu. Oke, jadi berkaitan dengan percintaan nih best people, berkaitan dengan relationship. Jadi kita mungkin punya 1001 alasan untuk suka atau mau menjalin hubungan dengan seseorang, tapi jangan pernah lupakan reason yang paling utama, yaitu kedekatan atau komitmen atau seberapa sungguh-sungguhnya dia hidup dengan Tuhan. Itu ya nggak sih? Dan lu setuju nggak dengan statement ini? Jangan kita jadi orang yang berusaha untuk mengangkat gue bilang misalnya gini deh, contoh kasus
Jo pelayanan, Chris enggak. Jo suka sama Chris nih. Pokoknya si Chris ini, pokoknya dia Kristen tapi hidupnya belangsak lah. Apa yang dilakuin misalnya. Nah, Jo nih karena lu suka, lu pengen modusnya membawa dia ke dalam Tuhan. Kendaraannya itu lewat pacaran. Kalau gue itu nggak rekomendasi. Mungkin di antara lo ada jawaban lebih menjelaskan. Lo rekomen atau enggak sih tentang hal kayak gitu? Nggak rekomen. Nggak Kenapa? rekomen. Itu baik itu kalaupun seiman ya Dok ya. Misalnya dia yang bukan hidup di dunia Tuhan, maksudnya yang mengenal Tuhan dan mungkin melayani atau mencintai Tuhan lah gitu kan, yang Kristen benar-benar gitu, walaupun seiman itu nggak rekomen. Terlebih nggak seiman nih dengan alasan penginjilan pribadi gitu kan, repot tuh. Terlebih nggak seiman dengan alasan nggak apa-apa deh, ntar juga aku tarik dia. Tuhan nggak repot, nggak perlu jiwa kayak gitu, nggak kayak gitu sistem penginjilannya, menangin jiwanya nggak dengan cara itu, nggak rekomen. Karena gini Dok, terutama kalau kita udah matang ya, kayak yang tadi Edo bilang, kalau misalnya Jonathan udah hidup di dalam Tuhan, dia harusnya udah punya hikmat nih untuk pilih-pilih gitu. Kayak ya kan, ngapain pilih yang nggak anak Tuhan, nambahin kerjaan kan, bener nih. Nah harusnya kalau karena dia udah di dalam Tuhan, dia ngerti nih kriteria hubungan yang Tuhan pasti berkati. Betul. Jadi keluarga yang akan menjadi berkat, kan dia harus pilih ini bibit bebek bobotnya. Betul. Baik dari segi kedewasaan rohani, dari segi pokoknya semuanya lah, kan kita udah punya hikmat gitu. Jadi karena tadi kasusnya yang Edo bilang, terlebih kita yang udah di dalam Tuhan nih gitu. Jadi nggak rekomen, malah suatu pembodohan kalau dia harus pilih orang lain gitu. Kan harusnya dia bisa tahu di mana yang baik, mana yang benar gitu kan. Beda halnya dengan itu 1001 sih Dok, dengan misi yang tersendiri lah, misi pribadi yang Tuhan tetapkan untuk seseorang, mungkin ada ya, mungkin artinya mungkin dia jadi, ya mungkin ada, tapi itu 1:1000 kayaknya ya. Yalah. Tapi pada umumnya kan itu kan udah panggilan tersendiri lah kalau bahasanya kan, udah yang bersifat privasi banget lah, itu panggilan daripada Tuhan untuk orang itu mungkin mau mengubahkan seseorang dari bagaimana. Tapi kalau apa namanya tokoh Alkitab yang berkeluarga aja cuma satu kan, setahu gue kasus yang Tuhan suruh sendiri buat ngambil pelacur, iya nggak sih? Iya, jadi maksudnya nggak semuanya gitu kan, itu kayak itu 1001 lah, itu pun kalau Tuhan pilih kita kan, kita pasti punya kualitas udah baik banget, ya kan, sampai harus kita yang dipilih gitu. Tapi secara umumnya harusnya anak-anak muda yang udah dalam Tuhan harus udah ngerti sejak awal kalau dia harus pilih yang bagaimana, dia mau hidup dengan orang yang seperti apa, bahkan dia mau berbagi hidup dengan orang yang bagaimana. Harusnya dari awal itu udah ngerti. Oke, gitu. Jadi sama sih buat gue juga, emang agak lucu ya. Bener, ini gue baru nambah lagi sudut pandang dari lu, Chris. Bener kata lu. Ketika seseorang dia memang sudah dikatakan anak Tuhan, dia nggak mungkin pilih orang sembarangan. Bener. Kalau sampai dia milih, berarti itu cuma label doang. Padahal mah dalamannya KW, iya kan? Bungkusannya luarnya iPhone, dalamannya Oppo. Iya sih, menurut gue sih begitu. Iya, betul juga ya. Mantap. Nah, gue jadi keinget sama satu lagu. Lagu ini nih. Aduh, gue nggak tahu lu dengerin apa enggak ya. Gue kan karena berkecimpung di dunia audio streaming. So, gue banyak juga mendengarkan lagu-lagu apa namanya, orang bilang sekuler lah ya. Itu kan ada lagu yang berjudul Seamin Tapi Tak Seiman. Iya. Kalau menurut gue ada di dalam Tuhan nih, dia seamin tapi nggak seiman. Jadi itu bukan cuma bicara tentang lu berbeda agama, karena menurut gue kita boleh sama-sama Kristen, tapi iman kita belum tentu sama. Gitu nggak sih? Iya. Jadi label doang di KTP doang. Kayak gue nenek moyang gue udah dari nenek moyang gue tuh Kristen, keluarganya dikenal keluarga gembala, pendeta semua, gedungnya gede-gede. Belum tentu jaminan juga sih kalau lu punya iman yang sama sama gue, gitu kan? Perkara. Iya, betul. Benar. Nah,
kita udah ngomongin tentang relationship, udah lumayan banyak. So ini adalah awal mula dari kolaborasi yang diadakan sama Christian Daily Channel dengan teman-teman gue lah. Gitu. Dan kali ini kebetulan kan si Chris ini punya YouTube. Jadi si Chris ini kan punya YouTube. Jadi kita hitungannya kolaborasi dengan Double Chris kan gitu kan. Dan gua pengen segera menutup obrolan kita berkaitan dengan relationship ini. So dari sekian banyak obrolan tentang relationship, gua mau satu kesimpulan dari lo berdua yang general untuk relationship. Satu-satu nih, berarti gantian dulu ya. Satu untuk mungkin berdua. Oh begitu. Yeah. Oh iya. Tapi kalau nambahin nggak apa-apa lah ntar ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, kalau dari saya pribadi berkaitan dengan relationship untuk semuanya, mau ke teman, pekerjaan, keluarga, terlebih ke Tuhan, pasangan, semuanya berhubungan dengan hubungan sosial lah itu bisa dibilang. Tidak ada yang harus di dalam sebuah hubungan selain, ingat nih dong, kesetiaan dan kejujuran. Selebihnya nggak harus. Jadi nggak ada yang coba dalam keluarga nggak harus makan malam bareng tiap hari, tapi kamu nggak bisa berlaku setia pada keluargamu, malah dicepuin di luar, bongkar-bongkar aib keluarga di luar, nggak jujur, nggak terbuka sama orang tua, terlebih juga pasangan gitu. Nggak harus pakai baju-baju couple, nggak harus tiap jam telepon, tapi kamu harus jujur sama pasanganmu, harus setia. Kan Yakobus 1 ayat 18 bilang, orang yang mendua hati hidupnya tak akan tenang. Jadi jangan coba-coba nih mendua hati di semua hubungan. Mau ke teman, contoh nusuk dari belakang, bermuka dua, nggak bakal tenang kita, tinggal nunggu ketahuannya doang lah gitu. Dan di semua hubungan lah. Jadi intinya di semua hubungan pertahankan kesetiaan dan kejujuran. Jadi komitmen di dalamnya gitu. Jadi komitmen akan kasih kita peran dan tanggung jawab untuk menjalani. Mungkin itu untuk secara general. Dengan relationship. Lebih simpelnya lagi akan saya tutup dulu dengan mengatakan milikilah kasih di dalam segala sesuatu hubungan apapun itu dan tetaplah rendah hati. Bungkus. Jadi meskipun kata merpati band tak selamanya selingkuh itu indah, percayalah, namanya selingkuh meskipun gak ketahuan, hati lu tetap gak tenang. Ini selingkuh dalam segala hal ya, selingkuh dengan pasangan, dengan Tuhan, dengan keluarga, pokoknya ini banyak halnya. Jadi namanya kalau kita mendua hati, benar apa yang Alkitab katakan, gak bakal pernah tenang. The best. Oke. So mungkin gue sih berharapnya akan ada lagi kolaborasi ini, mungkin dengan tema yang berbeda atau mungkin ada hal-hal lain lah intinya yang bakalan kita bahas. Tapi yang jelas gue ngucapin terima kasih banyak buat Christopher, buat Brother Jonathan, buat semua kru ya atau tim yang ada di Double Chris. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya pada malam hari ini yang gue yakin banget nih bakal memberkati untuk blessed people. Dan juga nanti mungkin gue bakal share juga ya ke email biar lebih gampang ke emailnya. Boleh. Ya kan, hasil dari malam hari ini. Pokoknya bisa memberkati semua anak-anak Tuhan atau orang-orang yang cinta akan Tuhan yang ada di platform YouTube. Jangan lupa gue ingetin untuk di subscribe channel YouTube-nya Double Chris, itu ada. Nanti gue bakal minta juga kelengkapan kayak mungkin logo atau apa untuk memudahkan untuk gue editing di dalam video ini. Oke. Thank you so much. Oke. Thank you. Ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.